Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Banyak kesan, banyak kenangan yang telah kita lewati di masa-masa indah di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan banyak keutamaan, banyak bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kita sama-sama telah melakukan banyak amal ibadah. Kita berpuasa, kita melakukan sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita banyak bersedekah, kita banyak mengamalkan banyak wirid-wirid di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Meskipun di bulan Ramadan pada tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lalu, tapi kita tetap memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua yang telah kita laksanakan dari amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita yang kita lakukan baik di bulan Ramadan secara sengaja ataupun tidak, dan juga di bulan-bulan yang selain bulan Ramadan juga kita berharap semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, para ulama kita, para salafun salihun telah memberikan contoh yang konkret kepada kita bagaimana cara bermuamalah dengan bulan Ramadan, bulan yang agung yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu dari mereka seakan-akan kehidupan mereka itu terpusat dan berporos di bulan Ramadan, sehingga dikatakan setengah tahun setelah bulan Ramadan mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua yang mereka lakukan di bulan Ramadan dari amal ibadah, dari muamalah salihah bersama seluruh umat dan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dijadikan pahala yang berlimpah untuk mereka sebagai bekal nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah tahun sebelum bulan Ramadan mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan supaya mereka bisa menikmati banyak keutamaan, banyak bonus yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, maka hal ini patut kita laksanakan. Kita berusaha untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah agar semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita paling tahu dengan diri kita. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Mekah itu paling paham dengan jalan-jalan Makkah. Wa kullu insan adra bi nafsihi, dan setiap manusia lebih paham dengan dirinya masing-masing. Maka pasti kita merasa, dan saya yakin termasuk diri saya dan seluruh permisa yang ada masih banyak kekurangan sana sini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita bermohon semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal soleh. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, dan dari tanda-tanda amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan oleh para ulama, yaitu apabila kita mendapati diri kita itu tidak jauh keadaannya dengan keadaan kita pada saat di bulan Ramadan. Dengan kata lain, istiqomah kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda dari tanda-tanda
amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tanyakan diri kita, apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sampai saat ini masih kita amalkan? Apakah lembaran-lembaran Quran masih kita buka? Apakah sholat yang hukumnya sunnah, kita tidak berbicara yang wajib, karena wajib itu kapanpun kita wajib lakukan, tapi ibadah-ibadah sunnah yang kita cari fadilahnya di bulan Ramadan, yang dikatakan bahwa ibadah sunnah itu memiliki nilai ibadah wajib di bulan Ramadan. Apakah amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini masih kita pertahankan sampai sekarang? Bagaimana dengan sholat-sholat kita? Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah masih kita jaga? Bagaimana dengan sholat duha kita? Bagaimana dengan sholat witir kita? Bagaimana dengan sedekah yang gemar kita bagikan di bulan Ramadan? Apakah sampai sekarang ini masih kita pertahankan? Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang semestinya kita pertahankan, karena itu termasuk tanda dari tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pertahankanlah apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dari amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Walaupun tidak kita pungkiri akan berkurang kualitasnya, akan berkurang kuantitasnya, akan tetapi jangan ditinggal sama sekali. Para ulama berkata, "Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu." Yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya, jangan ditinggalkan sebagian besarnya. Kalau misalnya kita mengamalkan sholat-sholat misalnya yang begitu banyak rakaatnya, mungkin setelah bulan Ramadan, ya tetap kita amalkan, tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Wirid-wirid juga seperti itu, bacaan Quran juga seperti itu. Tapi lebih afdol lagi kalau bisa dia pertahankan. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, maka inilah nilai yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menyembahnya bukan hanya di bulan Ramadan. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, kemudian di selain bulan Ramadan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdikanlah dirimu kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Jadi tidak ada pembahasan bahwa ibadah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, bahwa fadilah-fadilah itu hanya dilakukan di luar bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan juga kita dituntut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang masih mempertahankan sampai sekarang. Adapun kalau misalnya dia mulai putus, ingatkanlah diri, semangati diri untuk kembali lagi bersemangat sebagaimana dia semangat di bulan Ramadan. Supaya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita sudah semakin siap untuk menjadi insan-insan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan walaupun kita misalnya tidak sampai di bulan Ramadan, insya Allah kita juga sudah termasuk hamba-hamba Allah yang mematuhi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup dengan sebuah keadaan tertentu, maka dia akan meninggal dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.